Konnichiwa teman-teman, ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di Hiro Talk. Dan hari ini saya mendatangkan tamu spesial banget. Tamunya siapa? Silahkan lihat ini. Halo, kita ketemu lagi di Hiro Talk bersama saya Hiroaki Kato, dan hari ini saya mendatangkan guest spesial Anwar-san. Ya, arigato. Arigato gozaimasu. Aku seneng banget tahu karena tadi aku diundang sama kamu. Iya. Lihat dong, Nah ini nih, aku nyari kimono. gokil. Kamu beli di mana ini? Ini aku nemu sebenarnya. Oh ya? Jadi ada cucian orang, aku ambil. Karena aku pernah ngerasa kayak pakai kimono tuh kayak bagus aja, aku kayak back to nature gitu. Pas banget ya, kita Hitam-hitam sama kan, ini, black tuh. Ya. Dan aku kombinasi dengan batik. Nah, aku kombinasi dengan bunga dahlia. Oke, cantik sekali. Thank you, arigato. Dan hari ini saya mendatangkan guest spesial Anwar-san, dan sebenarnya kita udah selesai syuting kontennya Iya, Anwar-san. thank you banget loh. Dan sekarang saya mau interview Anwar-san. Yeah. Di Hiro Talk. Ini sebenarnya kontennya sangat ringan. Santai, kita ngobrol-ngobrol tentang aku pengen gimana ceritanya life story kamu yang sampai posisi sekarang yang sangat sukses. Amin. Iya kan? Amin. Iya kan? Jadi saya tahunya Anwar-san itu dari chef. Iya. Ya kan? Bener. Jadi awalnya dari chef kan. Boleh diceritain nggak waktu itu yang ikut ke acara Aku tuh chef awalnya itu? memang pertama kali aku tuh nggak ada. Sumpah kalau di Indonesia kan pasti kamu tahu lah ya, kalau kita mau jadi artis kan kita harus casting Betul. kan, ada casting dan sesuai dengan bakat kita. Tapi kalau sekarang kan banyak banget pencarian bakat nyanyi, terusnya masak. Yap. Nah aku tuh karena aku basicnya itu pendidikan tata boga, Nah. aku tuh chef dulu kuliah ngambil tata boga. Iya. Katanya S2 juga. Iya, ngambil gizi. Iya, gizi kan? Nah, ikut Master Chef itu gara-gara di TV itu aku mau cuma nyari hadiah karena hadiahnya itu banyak banget, 1 miliar lebih hadiahnya. Nah, dari situ aku kayak mikir kayak aku mau ngambil hadiah nih, aku punya basic di bidang masak, ikutan lah, jebret. Dari situ ternyata bener-bener tuh kita yang Master Chef itu tuh bener-bener tekanannya luar biasa banget karena aku harus bersaing dari seluruh banyak orang. Betul. Iya kan? Aku deg-degan dan akhirnya finally aku cuman 10 besar ya? Iya, 10 besar. Udah 10 besar ya udah. Ternyata aku tuh sempat kayak hopeless itu kan kayak aduh aku harus ngapain lagi. Iya. Karena aku sempat 2 tahun, 3 bulan aku jadi waiters pernah di hotel. Oh iya? Terus jadi chef di tempat wedding pernah. Awalnya gitu. Awalnya. Tapi waktu ikut ke program chef itu tidak ada niat untuk masuk ke entertainment. Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada cita-cita jadi artis. Oh gitu. Iya, nggak ada. Namanya aku maaf ya, aku kan orang kampung ya. Tinggalnya di sono, di belah belor apa namanya itu? Jakarta. Sono udah pokoknya dekat kuburan. Dekat makam, Pondok Ranggon. Iya, Pondok Ranggon. Aku mikir kayak aduh aku orang kampung. Terus nggak mungkin lah jadi artis gitu. Kalau dulu nih zaman-zaman aku kayak sekolah, lagi study, aku cuma nonton TV kayak jadi artis enak ya. Gitu doang di batin aku ya. Jadi artis enak ya. Jadi artis enak. Tapi Anwar-san kan lucu banget. Bukannya teman-teman kelas SD SMP itu nggak pernah bilang kamu katanya berbakat dari komedian atau banyak kan? Banyak. Ya kan, pastilah. Iya, banyak ngomong kayak lu kenapa nggak jadi artis aja? Nggak, aku selalu ngomong nggak mungkin. Kenapa? Kagak mungkin. Karena aku nggak tahu kalau jadi artis harus kayak gimana. Karena aku pikir ya, artis itu adalah sebuah profesi yang luar biasa. Hidupnya hedon. Terus aku pikir memang orang yang dulunya aku pikir tuh yang kaya nih, yang jadi artis lah gitu. Ternyata finally aku sempat sedih sih waktu itu yang kayak oh my god, aku jadi artis. Tapi dulu gini, papa sama mama aku. Nah itu kayaknya aku pengen tahu itu. Kayaknya doa dari mereka. Karena gini, dulu di rumah aku di Pondok Ranggon, ya aku sampai merinding tuh. Kalau cerita itu aku kadang suka sedih juga gitu. Dulu tuh di Pondok Ranggon kenal ini nggak almarhum Julia Perez? Iya. Penyanyi. Yap. Senior aku kan, senior kita. Itu kan dia lagi konser di acara nikahan di kampung tuh ya. Oke. Dia lagi nyanyi. Dan yang lucu dia nge-MC. Aku cuma ngomong gini doang. Orang Pondok Ranggon nggak ada yang jadi artis ya. Dia bang gitu. Karena aku tahu ya orang Pondok Ranggon ya biasanya mereka berhasilnya karena pekerjaan-pekerjaan biasa kayak dokter lah, apalah profesi Indonesia gitu, tapi nggak ada yang jadi artis. Iya. So aku kayak ngomong gitu, kapan ya orang Pondok Ranggon jadi artis? Mama papa aku ngejeblak nggak? Asal ngomong. Wah. Nanti lu jadi artis. Gitu. Iya, papa ngomong gitu, nanti lu jadi artis. Sambil nonton si almarhum Julia Perez. Mereka berarti udah merasa.
Kayaknya ya. Ada bakatnya. Tahu anaknya kali ya, nggak bisa diem, pecicilan, bawel. Nanti lu jadi artis. Udah tuh aku lupa. Semenjak kejadian itu, aku udah lupa, maksudnya nggak mikirin ntar jadi artis enggak. Yaudah, lewat aja, lewat. Finally aku udah di posisi sekarang. Pas di MasterChef, aku masuk ke tempat TV, itu aku sampai sedih kayak ngomong gitu. Wah, aku keinget tuh, itu berarti doa dari mama sama papa aku, sama makanya aku bisa ada di TV gitu. Wah, tapi katanya sih aku baca-baca ya, katanya ada momennya orang tua tuh nggak setuju untuk kamu masuk ke dunia entertainment. Iya, nggak setuju. Padahal ada doa itu. Iya. Kenapa emang? Dia nggak setujunya karena Oh. tahu sendiri kan, aku di peran. Aku sih mikirnya ya kerjaan apapun itu aku seneng gitu kan. Di TV, aku tuh kan ya namanya komedian, kamu paham lah ya. Komedian kan kita harus ada yang mungkin yang terjolimi apa ya, misalnya banyak perannya, ada yang jadi keset, korban, ada yang ngeli, ada yang apa. Nah aku lebih kebanyakan memang yang menjadi korban, dikorbankan, dikerjain ya, bener, aku dikerjain. Nah kalau aku sih senang-senang aja karena aku tahu ya itu kerjaan aku. Bahkan ini seperti bukan bekerja, aku seperti bermain. Nah orang tua aku berpikir kayak beda, lu ngapain kuliah tinggi-tinggi, Iya, S2 lagi kan. tapi di TV lu cuma ketawa-tawa, ilmu lu gak kepake. Diketawain lagi kan. Nah, menurut mereka gitu kan. iya, karena orang dulu mikir gitu ya. Iya. Masa diketawain sih kerjanya gitu. Padahal kan ya itu dari industri hiburan ya. Iya. Dan aku seneng, aku enjoy, gak ada paksaan. Akhirnya lambat laun aku bilang sama papa, Anwar bakal buktiin kalau Anwar bisa berhasil. Aku bilang kayak gitu di bidang ini, tenang aja. Terus mereka tuh kayak berpesan, ya udah, kamu udah dewasa, ini tanggung jawab kamu. Kamu tahu mana yang benar. Selagi memang itu benar buat kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu ambil dan kamu bisa membuktikan sama kita, ya udah. Terus beneran sukses kayak sekarang? Alhamdulillah. Merinding sih itu ceritanya. Iya kan? Karena gini, aku tuh kan gini, kita kan hidup kan pasti akan membawa diri kita sendiri. Ya orang tua kita gitu. Dia mengarahkan kita yang benar. Tapi aku nggak mau, aku ngikutin apa yang mereka mau. Tapi pada akhirnya aku gagal dengan pilihan mereka. Mengira aku ngambil dengan pilihan aku, tapi aku nunjukin kalau aku tuh berhasil gitu. Memang dari awal yang masuk ke kuliah itu keinginan orang tua itu pengen jadi chef ya? Atau enggak juga ya? Enggak juga. Aku tuh pengen aku jadi tentara. Pengen aku jadi pilot. Oh gitu? Iya. Tapi malah milih ya chef. Terus akhirnya ya chef itu yang membuka pintu untuk masuk ke dunia entertainment. Nah. Wow. Karena kalau misalnya kuliner nih, aku kenapa berkecimpung di dunia kuliner? Karena dulu tuh aku dari kecil tuh udah terbiasa yang mama aku tuh kayak jualan kue-kue. Terus ada pesanan-pesanan pernikahan. Bantu juga ya berarti ya? Aku bantuin dari kecil tuh suka bantuin. Terus aku suka kayak ngayal, aku mau jadi chef Dan di sini aku belajar dari perjalanan hidup aku belajar sendiri yang kayak gini. Oh ternyata kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena dari kecil aku tuh suka main masak-masakan. Mau jadi chef enggak? Ternyata lambat laun kita akan diarahkan sama apa yang kita pikirkan gitu secara nggak langsung kan. Gitu. Berarti harus berani bermimpi ya. Berani bermimpi, udah pokoknya kita ngayal aja mau jadi apa ya udah. Gitu. Pasti akan diarahkan, insya Allah bakal diarahkan ke arah situ. Gitu ya. Jadi keinginan itu paling penting ya. Jadi motivation. Nah, pengen jadi sesuatu gitu. Iya, karena kita kalau dengan begitu kita punya ini ya. Kita akan ada tekanan di diri kita, akan mengejar. Gue harus bisa gitu. Dibanding kita nggak punya apa-apa kan, kita nggak punya harapan, nggak punya apa, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita punya impian, gue harus ini. Ya walaupun itu menurut aku ya banyak jalan ke arah situ gitu. Tapi kan semua proses kan. Tapi setelah masuk ke dunia entertainment ya, karena awalnya nggak ada niat untuk masuk entertainment. Tapi yang baru kerasa aku punya passion untuk kerjaan ini, itu kapan? Ada nggak saat-saat ini? Ada. Momen-momennya? Jadi itu waktu dan ini kan nggak gampang ya masuk dunia entertain ya. Habis udah dari MasterChef, aku masuklah dicoba untuk ada acara TV dahsyat. Itu aku cukup sedih. Ya kenapa? Tadi gini, aku juga sebenarnya kayak nggak nerima ketika aku kayak diledekin awal-awal ya. Aku bilang gini, kok aku malah kayak terjolimi gitu, yang kayak aku tersakiti nih gitu. Gitu ya? Iya, awal-awal aku tuh kayak aku nggak mau kerja kayak begini karena aku yang bikin aku nggak kuat adalah haters. Itu banyak banget haters ngata-ngatain aku ya. Aku tipikal orang yang suka baca ya. Apapun itu aku baca. Mereka ngata-ngatain aku. Gini. Kamu kok gini. Itu bikin aku kayak udah aku down. Pasti nggak lucu gitu ya. Iya, ini apa sih maksain? Lu ngapain sih gini gitu. Gimana caranya sih untuk menghadapi haters kayak gitu? Nah, tadi sempat kepikiran kan. Dan akhirnya pas aku udah tahu itu passion aku masuk ke dahsyat. Ya udah, aku tulus aja apa yang aku lakuin selagi aku bisa melakukan itu. Dan aku tipikal orang kalau sama orang tuh
aku pribadi ya, keunggulan aku tuh aku cepat beradaptasi sama orang. Oh. Sama siapapun orang baru, aku yang kayak aku sering kayak gini, hai aku Anwar, aku sering kayak gitu. Ya juga sih, hari ini juga kita langsung akrab. Iya kayak akrab kan, Iya, kayak gitu makanya. Baik sekali. Aku makanya syukur banget dikasih apa ya, dikasih personal kayak gitu ya. Iya, personality. jadi kayak mereka tuh kayak ngebuka diri dari yang sekelas Raffi Ahmad, Denny Cagur. Iya. Mereka mau apa gede-gede ya? Mereka mau menerima kita gitu. Banyak teman-teman artis lain juga yang kayak ketika kita membuka diri untuk orang lain, ya orang lain gak segan-segan buat ngerangkul kita. Gitu sih. The passionnya mulai dari situ ya? Dari situ. Orang mulai nerima nih, lu lucu War. Netizen bilang gak lucu, tapi teman-teman sekeliling kita bilang War lu tuh lucu, lu tuh ada potensi. Akhirnya dari situ aku mulai kayak, serius, oke, aku belajar lagi, aku gali lagi, berarti aku semakin pede lagi. Lingkungan yang mendukung kamu ya? Lingkungan yang mendukung. Itu penting ya? Itu penting banget. Jadi untuk mengejar mimpi mungkin lingkungan juga sangat faktor yang sangat penting. Benar itu. itu. Wah, berarti Anwar Sam masuk ke kelompok yang tepat untuk mengejar mimpi. Makanya. Nah setelah membuka pintu dan ada passionnya di Dahsyat, setelah itu karirnya menjalannya kayak gimana? Iya, mulai ada setelah dari Dahsyat, aku mulai dapat film, aku dapat sinetron. Iya. Terus namanya langsung naik di situ ya? Namanya langsung pelan-pelan, tuh orang mulai tahu dan di situ mulai banyak orang yang suka. Yang tadinya awalnya kayak banyak yang nggak suka ngebully aku secara media sosial. Akhirnya mereka banyak yang ngedukung aku, banyak yang support. Karena dukungan itu penting ya. Ternyata aku di sini belajar yang kayak ternyata musuh kita tuh diri kita sendiri. Ketika kita mau dengerin omongan buruk, ya kita bakal buruk. Betul. Ketika kita mau mendengarkan omongan baik, ya kita akan jadi baik. Ngaruh banget sih ya. Ngaruh banget gitu. Tapi setelah lihat orang-orang yang tunjukin support Anwar, itu gimana pertama kali lihat kayak orang-orang fans kamu yang wah Anwar semangat. Aku seneng banget. Seneng ya? Itu seneng yang kayak aku bahkan sampai yang kayak mikir dulu tuh aku sempat mikir gini kayak abis acara orang yang semua dukung aku ajak aku makan yuk ke restoran, aku gajian kan. Makan yuk ke restoran. Mereka tuh pada seneng, bilang kayak makasih ya, aku bilang Kak kita tuh bikin fans kakak namanya Love Anwar kan, kamu bukan fans aku, kamu tuh keluarga aku karena kalian support aku, kalian yang selalu dukung aku. Mereka yang ngebantu, misalnya aku punya acara nih, mereka yang selalu nge-repost, bantu promo. Iya, akhirnya aku bilang sama mereka, aku kayak begini bukan karena aku diri sendiri, tapi karena berkat kalian support aku, kalian yang mendukung aku, kalian yang suka sama aku gitu. Wah, gitu. Tapi penting ya orang yang seperti itu yang bisa membuat kita energik lagi kan. Walaupun entertainment kan capek banget. Jaga kesehatan itu gimana sih caranya? Nah aku jaga kesehatan pribadi sih ya aku sih ya udah kayak biasa aja, misalnya kayak jaga pola tidur. Terusnya juga kerjanya ya aku harus diporsir. Kalau dulu nih awal-awal masuk dunia entertain, aku ditawarin war ini ya, aku ambil semua. Karena aku pengen banyak belajar ya. Disuruh host, hayo. Disuruh host pernikahan, hayo. Disuruh ini hayo. Tapi akhirnya kan lambat tahun kita akan tahu di mana fashion kita. Ya kan? Dulu kan sama aja kayak kita etalase ya, jualan ya ini. Kalau sekarang ada tawaran ini, ketika itu memang nyaman, sesuai dengan konten aku. Ya aku ambil, jadi aku bisa lebih explore lagi. Oke. Tapi masih ingat nggak? Apa tuh? Pekerjaan pertama yang kamu dapat fee dari dunia entertainment itu masih ingat nggak? Masih. Dulu aku dibayar 500.000. 500.000? Iya. Enggak deh. 200.000. 500 itu dipotong 300.000, dapatnya 200.000 bersihnya. Wah. Gitu. Cuma ini ya uang transport aja. Nggak cukup ya? Nggak cukup ya? Makan bawa, dulu kalau syuting tuh aku selalu makan dari rumah. Bawa ransel. Kamu tahu? Ya. Pertama kali aku jalan kaki. Iya. Dari mana ke mana? Dari aku dulu ngekos ya. Sumpah itu tuh aku bener-bener yang kayak bayangin ya, itu jauh banget pagi-pagi. Aku mau Dahsyat, itu aku jalan kaki. Dahsyat? Ke Dahsyatnya jalan kaki? Iya. Kan semua orang itu nyangka ya orang-orang atau artis yang tampil di Dahsyat itu udah mobil. Nah makanya itu aku kadang suka kayak sedih tuh kayak gitu. Iya. Orang banyak yang bilang di luar itu ya aku nggak pernah menunjukin kalau aku tuh susah, kalau aku tuh ya kekurangan gitu. Orang lain tahunya gini, dia artis banyak uang, dia artis ini. Pasti image-nya gitu ya. Gitu pas awal-awal tuh kayak ya aku cuma kayak tahan-tahan sendiri. Terus akhirnya finally banyak orang yang ngomong kayak masa artis jalan kaki. Wah, gitu. Ya kan kita belum ada modal ya, belum ada uang kan tahu sendiri kan. Kalau di TV kan kita kerja nggak langsung dibayar gitu kan. Ya, bener. Butuh proses yang lumayan panjang kan. Kita harus bersabar-sabar. Di situ aku kayak ngumpulin modal dulu deh. Yang kenapa mesti malu aku pikir kan. Kan gue jalan kaki, nggak maling. Ya, jalan kaki malah sehat. Malah aku mikir gini ya. Iya. Setelah dari situ
dapat kerjaan artis, aku tuh sering alhamdulillah karena artis ini aku sering pergi ke luar negeri. Aku pergi kayak Korea, Jepang. Itu orang banyak jalan kaki pada jauh-jauh. Iya, benar. Aku gitu ngomongin orang-orang, lu lihat orang Jepang, orang Korea pada jalan kaki, orang bule dan banyak yang naik sepeda. Iya, sepeda. Iya, benar. Iya kan? Benar, Kenapa benar. kita orang jalan kaki dibilangnya hina banget? Oh iya benar Gitu sih. Tapi emang kalau di Jepang ya kalau artis yang jalan kaki ke tempat kerja malah dipuji loh biasanya. Iya kan? Iya, down to the earth gitu loh. Jadi orang yang nggak sombong gitu, kita hidup seperti biasa. Tapi kalau di Indonesia, hina, iya. waduh. Jalan kaki katanya gitu. Mana mobilnya? Di mobil, belum punya mobil, gila kali. Aku belum ada kendaraan. Nah terus satu lagi nih kisah aku tuh yang kenapa aku bilang yang kayak kita adalah apa yang kita pikirkan. Kamu tahu, aku jalan kaki nih. Dulu ada artis sinetron, dia bawa mobil Honda Mobilio. Itu aku pikir gini, ya Allah itu mobil. Enggak, pertama Avanza dulu. Siapa artis sinetron lupa bawa mobil Avanza? Ih bagus banget. Itu mobil aku elus-elus. Wah. Aku cuma gitu, kapan ya gue punya mobil ini. Kamu tahu dalam jangka waktu 2 bulan karena aku hidup di disiplinnya kayak nabung gitu. 2 bulan aku beli cash. Cash? Avanza itu. Iya, dulu kan masih berapa sih dia? Masih berapa ya harganya? Dia lupa 300-an something lah ya. Aku nabung bodo amat yang jalan kaki beli. Terus ada orang, karena manusia ada puasnya ya. Orang ganti mobil lagi. Ada waktu Honda Mobilio warna hitam. Aku gini. Gitu lagi. Ya Allah, kapan ya gue punya? Aku tuh demen banget. Orangnya demen banget ngayal. Jadi kalau ngayal tuh gini. Aku orang naik mobil. Aku di sini. Aku mikir, ih kalau aku duduk di tengah kayaknya enak. Nanti gue buka kaca. Terus nanti gue nyupir. Tapi sampai sedetail itu ya image-nya ya? Iya, harus kayak gitu. Bukan kayak suatu hari aku punya gitu, bukan ya? Enggak. Image-nya benar-benar kamu duduk di tengah, nyetir gitu, mungkin ya? Iya, aku duduk di tengah. Terus nanti aku masih supir, enak banget kali ya kerja sama supir, kayak orang kaya gitu. Terus nanti gue jalan-jalan deh di bawah sendiri. Terus nanti bukain pintunya. Ngayal terus punya. Itu kalau nggak salah waktu itu 3 bulan lah aku beli lagi. Wah. Itu kayaknya salah satu tips ya untuk mewujudkan mimpi. Iya benar. Harus punya image-nya harus sedetail itu. Bener. Karena gini, ketika kita memikirkan hal yang baik-baik, itu semesta tuh bekerja. Iya. Buat kita. Tapi aku juga pernah merasa kayak gitu sih. Iya kan? Waktu pindah ke Indonesia juga gitu. Jadi banyak orang atau banyak lingkungan itu mendukung aku pindah ke Jakarta, iya dari kan? Tokyo gitu. Iya. Kita mikir aja positif gue mau gini. Emang sih kita dibilang orang gila ya bodo amat ya. Tapi kan by proses kayak kita ngayal kan nggak ngerugiin orang, kita mimpi. Iya. Kan punya ini. Aku tuh kalau sumpah dari dulu kalau misalnya punya apa sampai aku mikirin kayak mau tidur nih aku kayak gini. Ntar aku punya rumah tingkat. Nanti kamar mandinya gini nanti aku enak banget ya aku di rumah tuh ntar gini. Itu tuh bekerja sebenarnya. Iya. Afirmasi. Nah, ini harus nih kayaknya tips banget ini nih. Aku juga kayak gitulah nanti sebelum tidur bayangin ini kayak gini kerennya gini. Iya ya akhirnya. Jadi aku pengen nanya, setelah masuk ke dunia entertainment udah buka pintunya, ada nggak momen yang kamu merasa wah kayaknya aku sukses di dunia ini? Oh belum ya? Sampai saat ini? Sampai saat ini aku gak pernah ngerasa diri aku sukses. Karena menurut aku kalau aku udah menanamkan diri aku sukses, aku gak bakalan berkembang. Sampai sekarang, aku selalu insecure dengan diri aku. Karena ketika aku insecure sama diri aku, otomatis akan ada motivasi untuk perubahan diri aku. Aku terus mengupgrade diri aku, gitu. Dulu aku pernah sempet yang kayak baru punya aku baru punya di rumah, beli ganti mobil lagi. Aku mikir gini, wih aku sukses. Tapi untungnya aku langsung di hati kecil aku pikir, ya tolol, lu belum ada apa-apanya. Di atas lu masih ada lu lagi, masih ada siapa, lu gila, lu baru segini aja udah belagu. Aku mikir kayak digampar kan, oke. Gue nggak sukses emang ini titipan doang. Iya. Kayak gitu sih. Tapi banyak kan kayaknya berhenti di situ ya, udah punya mobil, udah punya rumah, ya merasa sukses dan itu that's it gitu. Tapi kamu masih berharap dan belajar lebih banyak daripada atasan dari. Iya harus ya? Karena biar kita terus berkembang, kalau nggak ya udah kita stuck aja. Gitu. Kita bangga sama diri kita nih sekarang. Padahal apa yang perlu dibanggain? Iya. Kita tuh orang yang lemah. Iya. Kalau mau berkembang seperti itu, ada nggak ya image yang 10 tahun ke depan gitu? Aku sih punya impian ya di 10 tahun ke depan tuh aku punya perumahan. Itu biar aku. Kalau sekarang aku masih kayak ngerintis, ya ada duit bikin kontrakan, bikin sepintu 2 pintu lumayan kan. Terus aku mimpi kayak mudah-mudahan 10 tahun ke depan aku punya perumahan, punya coupling gitu, punya restoran juga. Pengen punya restoran. Wah, karena chef ya. Iya. Asalnya ya. Aku harus beli image kayak gitu. Terus aku pengen punya ini cooking class. Belum ada ya? Belum ada buat ngajarin orang. Mungkin kalau sekarang aku ngajarin tapi kayak lebih ke home to home. Oke. Tapi aku pengen punya kayak
kelas sendiri di aku kayak punya ruangan. Wah. Ada kitchennya gitu. Iya, kayaknya seru deh. Banyak yang mau belajar dari kamu kan Iya, pastinya. makanya, karena percuma aku punya basic tata boga. Kalau aku diemin aja, aku tuh pengennya kayak lebih kayak ngajak. Share ya? Share ke orang-orang ilmu yang aku punya. Wah. Gitu. Dan sekarang orang tua lihat Anwarsan, responnya kayak gimana Itu sih? dia seneng banget sih. Seneng banget ya? Seneng banget. Karena hebat salah satu banget. motivasi aku kerja ya, itu aku buat orang tua, buat siapa lagi, buat mereka. Karena kan mereka udah kayak susah payah ngurusin aku kan. Nah sekarang giliran aku yang harus, ya memang sih jasa kedua orang tua nggak bisa kita ganti dong. Tapi seenggaknya aku pengen di hari tua mereka tuh bahagia. Wah hebat ya, akhirnya membuktikan, kamu benar-benar membuktikan dan mempercayakan orang tua kemampuan kamu dan kesuksesan kamu. Luar biasa, jari sama saya mas. Arigato. Merinding sih, ceritanya semuanya. Susah ya perjalanannya ternyata. Susah, orang kan ngeliatnya kayak, ih gampang nih TV. Iya, pasti. Orang Image-nya yang gitu. bilang gitu, udah punya ini. Aku bilang gini, kan aku mah nggak ceritain kesusahan aku selama aku kerja, dihina orang, dikata-katain orang, beginilah begitu, belum koreksi-koreksi dari pasti ada ya namanya kita dunia industri kerja ya. Kamu ditingkatkan lagi dong, gini tuh pasti ada gitu. Ada kita lagi terpuruk, lagi down tuh pasti ada. Tapi aku nggak unjukin mereka melihatnya hasilnya. Gitu. Iya. Gitu. Luar biasa, inspiring banget ceritanya. Inspiring. Nah, ada pertanyaan satu lagi Apa terakhir. tuh? Siapa orang yang paling penting di dalam hidup kamu selama ini? Orang paling penting itu kedua orang tua. Orang tua ya? Karena berkat mereka, dukungan mereka, doa mereka, support mereka, ya aku bisa ada di posisi ini. Walaupun awalnya masih kurang setuju untuk masuk dunia entertainment, tapi sekarang udah dukung Dulu penuh ya? aku sempat kayak berontak, kenapa mereka nggak setuju? Ya sedangkan ini hidup gue, Iya kan? pasti. Aku yang milih gitu, ya gue mau kerja ini, bisa aku. Tapi ternyata pas aku dari posisi ini, ya kekhawatiran mereka tuh luar biasa. Mereka mungkin nggak mau aku terpuruk, mereka pengen aku jadi berhasil, mereka nggak mau aku sia-sia. Gitu semata-mata larangan mereka tuh ya penting buat aku, dan aku baru menyadarinya udah di posisi gini. Oh iya. Karena sayang ya? Iya, karena sayang ya? Gitu, nggak mau anaknya kenapa-napa, ikan. Jadi ya poinnya adalah harus ngobrol dan harus buktikan ya apa yang kamu lakukan itu sukses, berhasil gitu. Oke, tolong sampaikan message pesan kepada teman-teman yang lagi berjuang untuk meraih mimpi. Pokoknya buat teman-teman di luar sana nih, aku tuh kadang kalau nyampe gini suka sedih, maksudnya kayak ya aku lebih ke self reminder buat diri aku gitu ya. Ya contohnya maksudnya ya bisa kita ambil, yang buruknya bisa kita buang gitu. Pokoknya buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi berjuang, yang lagi proses, pokoknya nikmatin prosesnya, hasilnya itu mah belakangan. Insya Allah kalau kita udah ngasih yang terbaik, apapun itu, nilai-nilai terbaik itu akan datang menghampiri kita, entah itu materi, entah itu hubungan baik. Karena aku pikir ya, semua adalah rezeki. Aku ketemu sama kamu, itu rezeki nih, aku jadi sharing. Nanti aku ketemu sama siapa, itu rezeki. Karena rezeki itu nggak cuma berbentuk uang. Kita dikasih nikmatan, ketemu orang yang baik, itu rezeki buat aku. Jadi sebisa mungkin buat aku, prinsip aku, kalau kita masih hidup teruslah berbuat baik sama siapapun. Untuk orang mau mau ngejahatin kita, mau ngasih balasan, udah ada Allah, udah tenang aja. Kita tetap aja berbuat baik sebagaimana manusia berbuat baik sama semuanya gitu. Tepuk tangan. Kata-katanya bijaksana, kelakuannya luar biasa sih. That's why kamu sangat charming. Thank you. Yes. Arigato. Senang sekali bisa ngobrol hari ini. Oke teman-teman, itulah pesan yang sangat penting dan inspiratif dari Anwarsan. Terima kasih banyak. Dan habis ini kita main game. Mau dong. Oke, nanti ya. main gamenya kayak gimana? Coba lihat aja ya. Fight! Oke, Yes. let's camera boxing. Wow. Oke. Oke. Nah, ikimasu. Jadi 20 detik ya. 20 detik. Iya. Siap. 3, 2, 1, go! Ini bagus ya. 5, 4, 3, 2, 1. Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya foto-foto? Sobat guys. Itu yang paling pertama aja udah kacau banget. Iya makanya. Itu apaan?
Ini gak fokus dia ini nih. Fokusnya yang lain. Gimana? Ini apa ya? Kepalanya doang. Tuh kan kepalanya doang. Oke. Tuh. Yang kedua, Nah, akhirnya ada baju. kayak hordeng ya. Lihat dong, aku bagus banget tuh. Oh, Ini gaya lagi nyolek janda. Ini kayak ngumpet-ngumpet itu kayak. gitu Lihat gak sih ekspresinya ini? Oh iya bener. Ini bagus banget ya ekspresinya, belum pernah ada kan? Belum pernah kan? Nggak ada yang bener aku. Baju doang. Tuh, aku dapat lagi. Wah. Ini lagi keenakan kayak Duh, kayak enak banget ini ngapain sih? Ada nih. Ya Allah. Ya Allah. Itu lapangan Kamu bola. tuh- Enggak, kamu tuh pertama kali lihat cincin aku gitu. Oh, gimana? Iya, makanya. Excited ya? Tadi kau bilang kan lihat cincin kamu. Ini pas banget nih. Pas Tuh ada kan, cincin kamu. hampir tuh. Iya kan? Nuh, Ya. kaget lagi, kamu kaget lagi. Oh my God. besar. Ini apa ini? Ya ini nggak blur, nggak fokus. Duh, cincin Ada lagi. kan berapa ngambil gambar bagusnya? Aku ya hitung dulu ya. Ya mana nih satu, dua, dua, apa sih? Tiga, Ya. empat. Ini cakep banget nih, bagus banget nih. Bagus banget. Empat. Dia sisir rambut. Hero. Bentar, aku coba ya. Kita Ini lihat. enggak ya? Itu enggak. Boleh ya? Ini oke ya? Itu oke, bagus banget. Satu. Dia kayak ke bawah deh. Dua. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Apa itu? Baju. Tiga. Lihat cincin. Cincin. Ini blur ya? Blur. Dua. Ya, berarti pemenangnya adalah Anwarsa. Iya dong. Kayaknya berbakat jadi fotografer juga. Enggak. Cita-citanya. Saya mah foto di Monas. Foto-foto cepet jadi. Biar goceng. Kayak bisa kalau kamu mau foto sama Monas. Ayo foto dong. Wah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anwarsa Thank you. hari ini. Arigatou gozaimasu. Sama-sama. Sampai bertemu lagi Ya, dan Sen. semoga nanti ada kesempatan bersama lagi. Nanti aku ini mau belajar sama kamu. Oh. Bikin sushi. Oh, Sushi Jepang kan? Bisa sushi Nih, Jepang. dulu kenapa aku eliminasi Hah? 10 besar Hah? di MasterChef? Oh. Karena aku tuh nggak suka sushi. Oh. Terus disuruh bikin sushi, gimana coba? Aku bikin kayak lontong. Really, Terus nigga? jadi bakbong dong. Aku eliminasi deh. Makanya aku pengen belajar gimana cara meripet pakai Aduh, di situ udah terlihat ya bakat komedinya di situ. bikin lontong gini. Ini disgusting you know. Ini mah sushi, ini lontong. Kamu tahu lontong mana gede? Ya kayak gitu. Iya, itu lagi. Terima kasih cincin. Kok cincin? Kok cincin? Ini. Oh, cincin tangan. Tuh, best dia pakai batu aki. Sekali lagi terima kasih Anwarsa. Arigatou gozaimasu. Don't forget, you know, karena aku ini ya, apa teacher ini. Wow. Don't forget buat vocabulary together. You know, follow me IG Anwar_BAB, you know, in YouTube channel Anwar Official BAB, you know. Don't like, comment, and I smoothing, you know. Pokoknya jangan lupa follow sosial media Anwarsa. Yes. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe untuk Hiroto dan YouTube channel Hiroto. Sukses terus buat YouTube ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Sampai bertemu lagi. Capek gue duduk udah tadi sama dia. Arigatou.